Bapak nyewa nggak waktu itu dapat? Enggak. Ya, Bapak sudah mengambil keuntungan dari itu ya, selama ini tidak pernah ditarik sewanya juga, tidak pernah ditarik bayaran juga ya. Terus sekarang untuk pemerintah kok rasanya kok aneh gitu ya Pak ya. Kita berusaha menjadi warga yang mandiri, apa yang bisa kita berikan kepada negara ini, ayo kita berikan kepada negara ini. Sudah tidak usah banyak menuntut, kita sudah merecokin negara ini dengan banyak memberikan kesulitan. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri ya, kita sadar, kita kembalikan fungsi itu ya, kita benahi rumah kita. Barangkali itu tidak ada anggaran khusus Pak, tidak ada anggaran khusus baik dari TNI, dari sektor, dari BPWS, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak Polres. Saya kira tidak ada anggaran itu Pak ya. Saya justru ingin mengembalikan itu. Kalau memang mau gempur aja ya, kalau mau petugas gempur aja saya bantu Pak. Saya selaku agama sembilan, bahwa warga saya sering kepada saya, sebenarnya yang ada di atas saluran itu siap membongkar. Cuma ada cumanya juga Pak, dikarenakan dalam situasi pandemi dari segi keuangan juga tidak memadai untuk membongkar tersebut Pak. Jadi kalau mau daripada warga satu kali membongkar mangga siap, tapi dengan syarat sok mangga dibongkar sama Pak. Kemungkinan kan karena ada bekas-bekas bongkaran itu Pak, mungkin terbuka. Dikarenakan warga tidak mempunyai biaya, itu saya demikian. Saya lihat juga bangunannya kokoh, artinya orang berada ya. Kalau cuma gempur itu ya, itu saya kira mampu lah ya, mampu itu. Hanya saja hati saja yang tidak ikhlas untuk mewujudkan itu. Ya, tapi saya kembalikan ke Bapak Ibu semua loh ya. Saya ini orang Surabaya ya. Mau Bapak itu bersih, mau Bapak itu lingkungannya tertib, teratur ya, mau pejabatnya RT, Pak RT, Pak RW-nya juga enak, saya bantu ini ya, saya bantu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya tinggalin saja, silahkanlah Bapak Ibu berkutat dengan tradisinya ya, sampai Allah mendatangkan adab kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah mendolimi orang lain. Saya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Tapi kalau mau saya aja, ayo saya bantu ya. Saya punya prajurit, saya punya truk. Kalau memang materialnya itu nanti menumpuk di situ, saya angkutin truk ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya tenaga ini, saya punya tenaga, tinggal gemburin aja nggak apa-apa ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya bantu Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalau memang rumahnya itu terbuka ya, saya kira bukan tanggung jawab saya. Dulu bagaimana bangunnya itu, mampu kok bangun tembok dengan tembok segitu cor-coran seperti itu, mampu ya. Saya kira bukan kesulitan yang utama ya. Janganlah menjadi warga yang cengeng ya, menyulitkan orang lain, menyulitkan negara. Kalau mampu katakan mampu ya, mampulah ya. Kalau nggak mampu ya dibuat bagaimana supaya itu menjadi lebih enak gitu ya. Kondisi minimalis bagaimana nanti kalau nggak mampu ya, minta tangguh waktu atau bagaimana ya, kita tangguh waktu berapa hari, berapa bulan bisa dilakukan secara ikhlas untuk mengembalikan fungsi sungai ini. Ini yang saya harapkan dari Bapak Ibu ya. Saya paham mungkin Pak RT ini desakan dari orang, ayo kalau bisa kita ganti rugi dan sebagainya. Janganlah kita punya pikiran-pikiran kotor seperti itu. Kita sudah banyak menyulitkan orang ya. Itu semua adalah menyulitkan orang ya. Bapak Ibu tidak merasa akibatnya ya. Banjir selama ini ya, penyakit ya. Banyak lagi kesulitan yang lainnya yang diakibatkan oleh saluran yang tertutup, saluran yang terhambat, saluran yang kurang lancar dan sebagainya. Ini akibatnya banyak ya. Dosa kita sudah banyak, janganlah ditumpuk-tumpuk lagi, ditambah-tambah lagi dengan mendolimi orang lain ya. Tadi sudah saya singgung tadi, surat Ar-Rum tadi itu, kita sudah banyak merusak lingkungan kita ya. Padahal Allah itu menyukai kebersihan, Allah itu menyukai keindahan ya. Allah itu menyukai kebagusan ya kan. Kita semua
berperilaku jorok, seenaknya. Sungai dibangun di atasnya, itu kan perilaku seenaknya. Mana ada sih sungai dibangun, ada bangunan di atasnya? Kan sudah salah kita selama ini. Ya. Sekarang mau ngambil keuntungan lagi, morotin pemerintah dan sebagainya. Tidak baguslah perilaku ini. Ya. Ayo kita sadar apa yang kita bisa perbuat untuk negara, untuk pemerintah ini kita lakukan. Ya. Itu saya kira harapan ini, ya, harapan saya. Ya, mohon maaf Pak RT, ya, mungkin itu saya berharap semua warganya dengan ikhlas, ya. Kalau tidak mau tidak apa-apa, Pak Ibu, ya. Kalau tidak mau secara ikhlas nggak apa. Nanti fotonya akan saya pasang terus di persimpangan situ saya pasang, ya. Ini rumah Pak ini di atas sungai, ini rumah Bu ini di atas sungai. Saya pasang di pasar situ, ya. Foto rumah Bapak Ibu yang ada di sungai akan saya pasang fotonya, ya. Sekalian saja, ya, kalau Ibu Bapak Ibu tidak ikhlas, ya, sekalian saja saya umumkan kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, saya umumkan di jalan-jalan itu, saya pasang spanduknya nanti. Gampang, murah kok beli banner aja. Bapak Ibu secara ikhlas memperbaiki rumahnya masing-masing, ya, membenahi, mengembalikan fungsi saluran air yang ada di lingkungan kita, ya. Ini harapan saya, ya. Moga-moga Bapak Ibu mengerti, ya, tujuan kedepannya, ya, semuanya bisa menikmati. Bukan RT RW Bapak Ibu saja, semua masyarakat yang di atasnya, yang di bawahnya, di samping kanan, samping kirinya itu akan terdampak. Kalaupun Bapak Ibu bisa berbuat amal ibadah yang baik, pahalanya sangat besar karena bisa dinikmati oleh semua orang, ya. Saya sentuh dari sendi-sendi agama karena memang kita sudah kita lupa, ya, dengan agama kita. Banyak orang mengaku beragama Islam, tapi sesungguhnya sudah banyak mendolimi orang lain dan dirinya sendiri, ya. Sudah banyak dosa tetapi masih mau menambah dosa juga. Inilah yang saya sentuh. Kita ini manusia, makhluk yang beragama, ya. Banyak mengaku ulama, banyak mengaku haji aja dan sebagainya, tapi perilakunya, ya, seperti tadi, hajah, ibu hajah, nanti bapak haji siapa, nanti rumahnya di atas sungai, saluran dan sebagainya. Malu gak kira-kira seperti itu kalau saya balikkan? Ini omongan saya keras, Bu, saya belum dari agama, ya. Hidup ini selalu mendolimi orang lain, pasti kita akan mendapat balasannya. Kalau tidak diri kita, anak cucu kita akan menerima akibatnya. Yakin dan pasti, ya. Kalau kita sudah banyak menyulitkan orang, saya yakin anak cucu kita juga akan disulitkan oleh orang lain, ya. Demikian, ada lagi? Mangga, Pak. Jalannya itu berada persis di saluran sungai Cigadok. Kemudian saya juga pengurus masjid, Pak, ya, pengurus masjid pertama. Ya, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada tim 3 ini yang sudah berusaha menormalisasi keadaan lingkungan supaya tidak terjadi bencana termasuk bencana banjir. Itu yang pertama, ini kami sangat mengapresiasi dan hal itu adalah hal yang positif untuk kelangsungan kehidupan kita semua. Nah, kemudian yang kedua, Pak, berkaitan dengan masalah bangunan, Pak, yang ada di bantaran sungai, mau tidak mau kan, kalau misalkan saya secara pribadi, Pak, itu apa yang kelahirannya Pak baru kelahiran tahun 80 itu, Pak, ya. Proses pembangunan itu mungkin ada kurang dari itu. Ada di mana mungkin orang tua yang dulu membangun, ya, yang di mana mungkin peraturan itu belum dibuat di rumah. Ya, kemungkinan Pak belum dibuat secara nyata tentang aturan pelarangan seorang itu membangun sebuah bangunan di atas sungai. Nah, pada saat sekarang mungkin karena terjadi sebuah bencana, mau tidak mau ada proses normalisasi, ya, Pak, ya. Ya, maka penegakan aturan itu harus ditegakkan, gitu, Pak, ya. Nah, sungguh saya sangat mengapresiasi bahwa hal itu ada tindakan yang benar. Secara itu tindakan yang benar, ya. Dan hal ini harus didorong oleh kesadaran masyarakat sendiri, Pak, ya. Betul ya, Pak. Nah, di lain sisi lain, Pak, karena mungkin ya orang tua dulu itu belum tahu tentang asuran tersebut, kemudian sekarang generasi selanjutnya baru tahu, gitu ya. Ya, maka hal tersebut harus terus, Pak, diedukasi, ya, Pak, ya. Satu
sisi kita harus edukasi supaya betul-betul apa istilahnya proses normalisasi ini berjalan dengan lancar. Di sisi lain mungkin Pak ya kami itu ingin belajar ikhlas semuanya. Tapi kami ingin belajar ikhlas. Di sisi lain ingin belajar di kelas gitu Pak ya. Tapi di sisi lain juga apa ya dari segi finansial itu kurang mendukung gitu Pak. Ya kalau misalkan hal tersebut mungkin ada win-win solution gitu Pak dari pihak Citarum, kemudian dari kelurahan, kemudian dari PUPR gitu ya. Bagaimana solusi yang terbaik gitu Pak. Ya di sisi lain kami insya Allah ikhlas kalau misalkan itu peraturan melanggar ingin menjadi pribadi masyarakat yang taat aturan gitu Pak ya. Itu Pak yang saya sampaikan yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua Pak, ya ini yang saya merasa terlalu berat gitu Pak ya. Karena saya pengurus masjid di Pak ya masjid yang itu Pak yang biru gitu Pak ya. Aduh, saya juga merasa bagaimana gitu Pak ya. Saya kurang tahu Pak sejarah seperti apa. Tahu-tahu orang tua kami membangun sebuah masjid di sana gitu ya. Nah sekarang ketika misalkan ada informasi harus ada pembongkaran dalam tanda kutip, kami berpikir ya Allah ini kalau misalkan kami melaksanakan sebuah ibadah di wilayah kami di mana tempatnya? Ya itu yang pertama. Kemudian kami membina santri kurang lebih 110 Pak. Ya 110 santri, kami tidak memaksakan untuk semua santri itu bayar SPP gitu Pak ya. Tapi di sisi lain apa istilahnya itu kami berusaha maksimal mungkin untuk mengedukasi anak itu supaya betul-betul paham terhadap agamanya gitu Pak ya. Nah kemungkinan yang jadi pertanyaannya Pak poin yang kedua itu ada nggak Pak kalau misalkan keringanan untuk bukan cari keuntungan Pak ya, kalau masjid itu kan bukan untuk keuntungan pribadi ya, kami tidak mencari keuntungan, ada nggak Pak kalau misalkan untuk masjidnya gitu ya, apa istilahnya itu keringanan gitu ya yang dapat kami terima gitu. Karena kami selaku pengurus masjid ya keheranan juga kalau misalkan cari tempat yang ketiga itu kayaknya sudah tidak ada gitu banyak lahan yang siap untuk kami apa istilahnya itu kami maksimalkan untuk pembangunan tersebut gitu Pak. Nah mungkin ini sebuah apa namanya keresahan hati Pak ya sebagai pengurus masjid ya yang tidak punya kuasa apapun gitu Pak ya. Ya itu Pak ya. Terus poin yang ketiga Pak yang ingin saya sampaikan tadi Masya Allah ya Bapak mengutip surat Ar-Rum Pak ya ayat 21 bahwasanya kerusakan di dunia ini adalah akibat ulah tangan manusia. Mau tidak mau memang betul Pak secara tataran lingkungan itu kita merusak sehingga timbul bencana. Tapi di sisi lain ya kerusakan itu bukan hanya secara lingkungan tetapi secara sosial, secara akhlak, secara agama. Nah kami gitu Pak ya selaku pengurus masjid ya yang di sini juga ingin gitu Pak bekerjasama bagaimana supaya misalkan keadaan sosial, keadaan akhlak, keadaan agama di lingkungan kita itu ya bisa terbina. Karena kerusakan itu bukan hanya identik dengan lingkungan. Ya bencana itu tidak identik dengan lingkungan yang rusak, tapi kerusakan akhlak, akidah, tauhid itu juga bisa Pak. Jadi kami ya Masya Allah ketika Bapak mengutip ayat itu ya kami gitu ya terasa terpanggil ya bagaimana kalau misalkan ada proses di mana ada proses kolaborasi gitu Pak, proses pembinaan agama di lingkungan ya apa istilahnya itu Satgas Citarum ini gitu supaya betul-betul masyarakat lebih sadar terhadap lingkungan dikarenakan keimanan kepada Allah gitu Pak. Mungkin itu Pak ya yang saya sampaikan. Poin terakhir mungkin Pak minta tanggapan dari Pak Camat, Pak Kelurahan atau PUPR tentang masalah ini gitu. Terima kasih Pak. Mohon maaf terlalu banyak Pak.